yaitu seperti ini ya, banyak sekali. Mulai di alatnya sendiri namanya resistivity meter, ya, ini alatnya resistivity meter. Kemudian ada 4 buah gulungan kabel ya, ini kabel elektroda ya, yang warna merah dan warna hitam. Masing-masing ada 2 buah ya. Dan diperhatikan, Bapak ini sekarang berada di depan alat tersebut ya, bukan di belakang tapi di depan. Nah, sebelah kanan Bapak ini warna merah, sebelah kiri warna hitam ya. Dan ada warna merah yang gulungan besar dan warna merah gulungan kecil ya. Dan yang hitam juga warna hitam gulungan kecil dan gulungan hitam warna gulungan hitam yang besar ya. Nah, oke, perhatikan. Untuk gulungan yang kecil hitam dan merah itu adalah titik NN ya. Berarti ada di dalam ya. Titik Yang NM. sebelah kiri dan sebelah kanan ada di dalam. Maksudnya dekat dengan alat ya, dekat dengan alat. Kemudian yang gulungan besar itu ada di luar. Jadi di samping gulungan yang kecil ya, yang warna merah dan yang warna hitam. Kemudian ada 2 buah meteran ya. Meteran ini masing-masing dengan panjang lebih 100 meter. Adik-adik nanti masing-masing kelompoknya akan bertugas ke kiri kelompok berapa, ke kanan kelompok berapa, nanti akan membentangkan 2 buah meteran ini sepanjang 60 meter dari titik tengah atau titik 0 ya. Nanti dibentangkan di lokasi. Di lokasi sudah dipasang tambang atau benang ya. Tinggal kita mengikuti aja ya, mengikuti aja. Kemudian setelah dibentangkan, nah, kita akan merangkai alat. Merangkai alat di sana. Merangkai alat ini dengan susunan seperti ini ya. Nanti untuk kelompok 1 yang pertama yang merangkai alat ya, kelompok 1. Nah, kelompok 1 merangkai alat seperti ini. Ada baterai, alat, kabel dan kabel konektor atau penghubung. Nah, kabel konektor atau penghubung ini ada 5 buah ya. Yang satu dari baterai ke alat ya seperti ini. Ya. Dan yang ini 2 buah. Oh ya. Jangan diambil deh. Siap ya. Jadi ada 5 buah kabel konektor ya. Yang 4 buahnya ini yang dihubungkan dari alat ke gulungan kabel. Ya. Sesuaikan, ini juga ada 2 warna, yang merah ke yang merah, ya, yang hitam. Yang hitam. Mohon diperhatikan ya. Untuk merakit atau menghubungkan dari alat ke gulungan, kita lihat dulu di alatnya dulu ya. Alatnya di sini ini, di alat resistivity meter itu ada 4 buah colokan ya. Yang sebelah kiri 2 buah, yang sebelah kanan 2 buah. Jadi berpasangan hitam dan merah. Yang sebelah kiri yaitu adalah untuk titik MN. Ya, titik MN ini dilakukan Sebelah dengan kiri P1 untuk titik warna hitam MM. dan P2 warna merah. P itu potensial, ya, potensial. Dan yang kanan itu titik AB. Kanan titik Yang AB. dilambangkan dengan cek 1. Yang merah dengan cek 2. Ceknya itu adalah current atau arus. Ya. Merah cek Berarti arus. Nah, setelah kita tahu lambang-lambang tersebut, kita pasangkan. Misalnya pertama dari colokan warna merah potensial atau
P1, P2, boleh P2 atau P1 berwarna hitam. Ya, P1 di sini. P1 itu M, ya, titik M. P1 Perhatikan, ini yang hitam itu M, yang merah itu N. Ya, M. hitam Yang M, merah N. kita pasangkan ke gulungan kecil, ke sini ya. Ini gulungan kecil. Kemudian yang merahnya kita pasangkan masih P2 ke sini, ya, sini N, ya, N. Kemudian untuk P, ya, lagi, ya. Nah, untuk cek 1 atau current atau arus 1 kita hubungkan di kiri, yaitu ke gulungan besar. Ya. Nah, sini. Dan cek 2 yang warna merah atau titik B Sini. kita hubungkan ke sini. Ya. Nah, ini setelah itu kita jepitkan ke patok. Nah, untuk pengukuran, karena di sini kan sudah ada 2 buah meteran, ya. Titik tengah atau titik 0 itu ada di tengah-tengah alat ini. Jadi dari titik tengah kanan itu sejauh 60 meter, ke kiri sejauh 60 meter. Hati-hati harus bisa membaca. Ada 2 sisi meteran, ya, yang atas ini, yang warna hitam ini untuk senti, ya. Kalau yang bawah nggak kita pakai, ya, yang paling atas. Jadi yang warna hitam ini yang kita gunakan. Nah, kita lihat dulu di tabel, ya, di tabel. Di situ untuk nomor 1, dilihat ada ininya. Pegang ininya, ya, itu tolong. Ya. Nah, untuk titik atau nomor 1, ya, itu adalah setengah mn, kemudian setengah mn. Nah, namanya dengan huruf A, terus bawahnya meter, benar? Ya. Kemudian kolom berikutnya yaitu AB. AB itu 3 kali mn. AB itu 3 kali mn dan huruf B di bawahnya meter. Oke. Untuk nomor 1 yaitu, nah, mn ini mn, ya, m dan ini n. Oke. Nah, setengah mn itu adalah 0,5, Ya. setengahnya. Berarti kalau jarak antara n dan ke n berapa? Jarak. Berarti Satu. Nah, setengahnya kan 0,5, berarti dari titik tengah ke kanan 0,5, artinya 50 cm. Ke kiri 50 cm. Nah, ini saya tandai 50 cm. Ini 50 cm berarti mn 1 meter. Jadi 0,1 ditambah 0,1 jadi 1. Betul? Betul. Ya, udah jelas, ya? Jelas belum? Belum? Kembali lagi. Untuk mn itu 1 meter. Yang di situ ditanyakan adalah setengah mn. Setengah mn itu adalah dari titik 0. Ya, setengahnya dari 1 meter itu 0,5. 0,5 berarti ke kanan 0,5, ke kiri 0,5. Udah jelas, ya? mn, ya? Jelas. Ini namanya gulungan N. Ini gulungan N. Berarti itu patok N dan patok N. Dan ini jepitan untuk N, ya. Itu, ya. Itu dijepitkan. Nah, kalau patoknya dengan tancap pakai N, langsung dijepit dengan kedalaman kurang lebih 20 sampai 30 cm kedalamannya. Tegak lurus, ya. Karena patoknya ini adalah stainless, ya, stainless yang kecil, kita gunakan palu kecil, ya. Jadi di samping patok ada palunya.
untuk kita tancapkan titik M, dan ini juga diubah ke titik N1 ya, kan setengahnya adalah 1 meter, jadi 1,0 itu 1 meter ya, jelas ya untuk titik kedua dan seterusnya. Untuk titik pertama AB di situ adalah 3 kali mm, benar? 3 kali mm untuk titik pertama. mm tadi berapa? 1. Kalau AB-nya itu berapa? 3. Ya. Nah, 3 bagi 2 1,5 dari titik 0. Jadi kanan itu 1,5, ke kiri 1. Kan dari A ke B itu kan 3. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kan 3 kali M AB-nya. Benar? Udah jelas ya? Alat ya, yang merah ke merah ya, jangan sampai terbalik ya. Nggak apa-apa. Siap. Nah, kalau baterai sudah dihubungkan, artinya ini baterai ini sudah mengandung arus ya, ada arus listriknya, dan ditandai dengan jarum ke angka merah ya. Nih, kalau dilepas dia akan turun. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, naik lagi. Oke. Nah, ini adalah sikring untuk memutuskan kalau terjadi korsleting di alat, dia akan terputus ya. Jadi alat ini tidak akan rusak. Nah, ini adalah layar slide untuk potensial ya, atau V ya, volt. Nah, ini untuk arus. Ya, tuh. Dan ini untuk indikator titik A dan B. Ya, titik A dan B. Perhatikan. Kalau titik A dan B di dalam tanah kurang teraliri listrik atau teraliri arus, maka di sini tidak akan naik ya. Seperti sekarang aja tidak akan naik nih. Buktinya gini, kalau misalnya A dan B, ini. Contohnya. Naik kan? Iya. Nah, jadi cirinya naik ini kalau misalnya tanahnya apalagi basah ya, kalau kering disiram air nanti akan infonya naik. Oke, masukkan lagi. Ya, masukkan lagi. Ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini ada putaran ya, yang kita nanti akan atur. Ini adalah kompensator itu ada cos dan ada fine ya. Nah, yang sebelah kiri ini untuk merubah angka dengan cepat, dan yang kanan ini untuk menghapuskan angka. Naik turunnya itu dengan halus ya. Berarti nilainya yang kecil. Kalau angkanya besar kita gunakan ini untuk menurunkan angka, dan ini untuk menempatkan angka ke 0 ya, 0 semua. Dan yang ini adalah setar ya, atau akan yang kita kirimkan arus itu gini ya. Arus AB itu di sini. Jadi arus yang akan kita kirimkan, yang kita injeksikan ke patok A dan ke patok B ini ya. Makanya ketika kita setar ya, kita tekan, jangan ada yang pegang patok ya. Ya, ada detik ya. Kita kirimkan arus 3 detik ya. Kemudian kita hold. Inputnya ini input ya, dari baterai ke alat, dan ini adalah output dari alat ke media tanah ya, untuk menghubungkan antara A dan B ini dengan output. Jadi ini arus listriknya. Arus listrik yang kita tentukan yaitu dengan 2, outputnya 2 saja ya. Dari awal sampai selesai kita menggunakan 2. Dan ini adalah powernya. Kita nyalakan alat.
ya. Nah, setelahnya alat, sebelum kita start, tentunya di sini kita atur dulu ya sampai semuanya 0 ya, anggap aja 0 ya. Ketika sudah 0, tangan kanan kita telunjuk untuk di tombol start dan jari tengah di tombol hold. Nah, ketika sudah 0, perhatikan, jangan lama-lama ya. Begitu 0 kita dengan spontan ya, refleks langsung ditekan Merah. start ya, dikasih start dengan waktu 3 detik waktu jam ya, jangan kecepatan, jangan kelambatan. Kita tahan, tekan, tahan, 1, 2, 3, lepas, langsung hold, ditekan, lepas, gitu ya. Ulangi ya. Ketika di start 1, 2, 3, lepas, hold. Paham? Ingat, yang harus kita perhatikan ketika di start, maka angka yang tadinya di sini 000 akan muncul angka ya. Itu pada saat waktu di start saja, waktu ditekan. Nah, ketika muncul angka, petugas atau tim itu harus membaca ini, harus mengingat, karena ketika dilepas hilang angkanya, hilang ya, perhatikan ya. Nanti di sini akan muncul ketika ditekan nilai di sini ya, nilai potensial. Ini akan berhenti ya, tidak akan naik turun. Ini dicatat, yang tadi yang muncul juga dicatat. Gimana nyatetnya? Perhatikan. Jadi mana yang Bapak pinjam, yang ini. Oke ya. Jangan salah lagi. Kemarin banyak yang salah. Jadi bukannya ke samping malah ke bawah. Catatnya ya. Oke, misalnya untuk titik pertama, pengukuran pertama. Pengukuran pertama, titik pertama, nilai ini dicatat di sini. Ya. Di nomor 1 nih, potensial tegangannya di sini. Catat. Kalau ada koma, tulis ya. Nah, untuk arus yang muncul di sini selama 3 detik tadi, dicatat di sini ya. Nah, di sini. Tulis di sini. Misalnya 0,75. Kan 3 angka. Kalau ini kan 4 angka. Ya. Sudah selesai pengukuran pertama. Kita pengukuran kedua. Masih di titik pertama. Masih titik pertama. Ini dikembalikan lagi, hole-nya dilepas, kuncinya dilepas. Nah, kan? Dia berjalan lagi sampai ketemu 0 lagi dengan mengatur kompensator, ya, push dan file, langsung ketemu 0 di start. 1, 2, 3, ketemu lagi. Jangan lupa ini, diingat, ya, kan muncul di sini, catat di sini. Yang kedua, ini juga yang kedua, dan seterusnya. Kita 3 kali pengukuran, ya.